Halo Sobat SBI. Tentang lembaga legislatif di Indonesia serta perannya. Lembaga legislatif merupakan bagian dari trias politika. Trias politika adalah konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan yang dicetuskan oleh Montesquieu, seorang pemikir politik asal Perancis. Trias politika terdiri dari 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 3 kekuasaan ini memiliki tugas dan perannya yang berbeda. Dalam Undang-Undang Susduk, lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR, DPD yang ada di tingkat provinsi, dan DPRD di tingkat daerah. Topik yang akan kita bahas adalah mengenai peran legislatif khususnya di lembaga DPRD provinsi yang terdiri dari 3 peran. Pertama, menyusun dan membahas rancangan undang-undang dan perda bersama kepala daerah. Kedua, membahas dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN. Ketiga, pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pemerintah daerah sesuai tugas, wewenang, dan haknya. Dari yang kebetulan mendapat tugas dari dosen fakultas kami untuk mengenal lembaga legislatif. Jadi tema kami adalah peran lembaga legislatif di sistem demokrasi. Jadi lembaga legislatif kan masuk ke dalam trias politika. Nah, untuk kapan terbentuknya itu tuh dan sejarah terbentuknya itu gimana? Baik, jadi DPRD ini adalah produk demokrasi. Demokrasi apa? Demokrasi yang dipraktekkan dalam pemilihan umum. Jadi mekanisme demokrasi yang dikembangkan di Indonesia itu adalah melalui pemilihan umum, dan di daerah istimewa Yogyakarta tentunya juga sama, di kabupaten kota juga ada DPRD-nya, di provinsi ada DPRD-nya, dan itu dipilih melalui pemilihan umum, termasuk yang nasional. Tahun 2024 kan ada 18 partai politik ya, yang secara nasional mengikuti proses pemilu, dan ada 6 yang ada di Aceh yang juga mengikuti proses pemilu. Nah, disinilah kemudian menariknya demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini demokrasi yang sangat hebat di dunia ini. Salah satu watak dari demokrasi Pancasila yang sangat menarik adalah mengakomodasi nilai-nilai lokal, mengakomodasi kearifan lokal, mengakomodasi kekhususan, mengakomodasi keistimewaan, sehingga tidak semua daerah punya DPRD. Contoh, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, dia punya undang-undang DKI yang DPRD-nya hanya ada 1 di provinsi saja. Sementara di DIY itu DPRD-nya di 5 kabupaten kota di 1. Tetapi untuk kepala daerah, demokrasi Pancasila juga menjamin ya, di daerah lain ada pemilihan gubernur, di Jogja penetapan gubernur. Kemudian untuk level yang lebih kecil, lurah ditunjuk oleh wali kota, camat ditunjuk oleh bupati wali kota, tapi kepala desa dipilih melalui pemilihan umum. Ya. Kemudian camat tidak ada yang lewat pemilu. Ya. Bupati wali kota ada yang lewat pemilu, ada yang tidak. Yang tidak di mana? DKI Jakarta. Jadi Bupati Kepulauan Seribu, Wali Kota Jakarta Pusat, Selatan, Utara, Timur, dan Barat itu PNS yang isi di sana. Jadi itu indahnya demokrasi Pancasila. Maka DPRD ini produk demokrasi sekaligus pengembang demokrasi. Ini di dalam proses menjalankan tugasnya, menjalankan fungsinya, juga menjalankan apa yang disebut dengan aspek aspirasi masyarakat, aspek partisipasi masyarakat. Yang disitulah esensi dari demokrasi itu kan, rakyat kalau punya kedaulatan. Jadi kok lembaga-lembaga legislatif kan mungkin ada MPR, DPR, DPRD gitu. Ya kan itu kan lembaga perwakilan rakyat ya.
yang dipilih melalui pemilihan umum. Jadi anggota DPR RI itu peserta pemilunya adalah partai politik, kemudian mendaftarkan calon anggota DPR RI-nya. Kemudian di MPR ada kamar lain namanya kamar untuk Dewan Perwakilan Daerah DPD yang dipilih dari setiap provinsi, ada 4 orang setiap provinsi. Nah, DPR RI dan DPD punya kamar gede namanya MPR. Nah, kalau di DPRD kan di DIY misalnya kan hanya ada DPRD saja, yang itu semuanya lewat pemilu. Jadi kalau yang di DIY kayak lebih beda gitu ya? Sama dengan seluruh provinsi di Indonesia. Ya, jadi Jawa Tengah kan juga hanya DPRD. Di kota Jogja juga ada DPRD juga. Jadi disitulah indahnya demokrasi Pancasila. Jadi tidak seragam, tapi menghormati nilai-nilai lokal. Di Aceh partai lokal boleh berpemilu, di Jogja kan nggak ada partai lokal. Gitu, sebenarnya. Di sini bakal anda kan lebih memilih di fungsi DPRD. Jadi yang kita ketahui kan fungsi DPRD itu ada 3. Mungkin yang pertama kita akan membahas tentang peraturan daerah. Jadi peraturan daerah itu laginya itu ada 2 proses ya. Jadi usul pemerintah dan usul inisiatif DPRD. Menurut Bapak itu bagaimana proses dari kedua usul? Ya, jadi Perda ini menjadi salah satu fungsi DPRD. Nah, di Jogja yang membedakan dengan daerah lain, di Jogja ini diatur oleh undang-undang pemerintahan daerah, sekaligus diatur oleh undang-undang keistimewaan daerah. Sehingga DPRD punya fungsi pembentukan peraturan daerah dan peraturan daerah istimewa. Nah, usulannya bisa jadi dari DPRD, bisa jadi dari kepala daerah, bisa jadi juga karena perintah undang-undang. Perintah undang-undang itu contohnya Perdais, itu kan perintah dari undang-undang keistimewaan. Maka disusun, yang nyusun draftnya siapa? Gubernur. Dibahas sama siapa? DPRD. Nah, sebelum itu diundangkan, maka Perda ini dikonsultasikan dulu dengan Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ada finalisasi, ada evaluasi. Setelah Kemendagri setuju, lalu kemudian diperdakan. Jadi itu udah final perdanya ya? Jadi untuk fungsi yang kedua itu ada fungsi budgeting apa anggarannya? Ya, jadi fungsi penganggaran itu adalah fungsi di mana DPRD menjalankan tugasnya, menjalankan fungsinya, membahas APBD bersama dengan gubernur. Jadi setelah gubernur menyusun Musrenbang, RKPD, kemudian KUA-PPAS itu disampaikan ke DPRD. Nah, KUA-PPAS kemudian dibahas-bahas oleh alat kelengkapan. Nah, alat kelengkapan DPRD itu ada komisi, ada badan anggaran dan lain-lainnya. Kemudian di akhir pembahasan itu dilakukan namanya persetujuan bersama. RAPBD menjadi APBD oleh siapa? Oleh DPRD dan kepala daerah. Itu pun masih harus dikonsultasikan lagi ke Mendagri. Ya, harus dikonsultasikan Mendagri dan kemudian setelah dilakukan evaluasi baru APBD-nya disahkan dan dilaksanakan. Jadi fungsi penganggaran kira-kira gambarnya seperti itu. Itu tiap daerah sama atau sama? Dan untuk fungsi yang ketiga itu fungsi pengawasan. Kalau di DPRD DIY sendiri itu prosesnya gimana? Ini seiring dengan perkembangan teknologi informasi kan kita juga mesti melek teknologi ya. Jadi pengawasan itu adalah fungsi dari DPRD untuk melihat dari dekat apa-apa yang tertuang dalam perda-perda di dalam APBD, apakah ini dilaksanakan oleh kepala daerah atau belum, gitu ya. Sehingga fungsi itu kita perkuat dengan pelibatan masyarakat. Nah, pelibatan masyarakat melalui apa? Reses, itu kita dengerin aspirasinya masyarakat, kunjungan lapangan, audiensi kita terima, ya, demonstrasi kita terima, ya. Kemudian rapat kerja, rapat koordinasi, banyak ditambah 1. Sekarang saya harus mantengin sosmed juga ini, gitu ya. Oh, di mana ada jalan yang kurang bagus, di mana ada yang program yang tempat wisata yang memerlukan bantuan apa, itu sekarang sosmed sudah begitu cepat, apalagi ini 3 handphone main bareng gitu. Itu kan masyarakat sekarang semuanya punya gadget dan itu sangat membantu, ya. WA saya ini yang nggak kedot-kedot, jadi ya keluar masuk informasi, aspirasi. Itu kira-kira masih ada banyak kendala nggak kalau tentang fungsi pengawasan itu? Secara keseluruhan sejatinya tidak ada persoalan. Yang perlu ditingkatkan itu adalah partisipasi masyarakat dalam ikut mengawasi program yang dikerjakan oleh pemerintah daerah. Nah, disinilah menjadi penting ada kolaborasi antara masyarakat dan DPRD. Dan DPRD pada posisinya adalah wakil rakyat, maka dia harus memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat.
yang tentunya harus dibarengi dengan ketaatan pada konstitusi. Nah, bagaimana pengawasannya? Hari ini itu kan dengan teknologi informasi itu kan sudah masyarakat sudah melihat dari dekat. Ada jalan rusak di syuting viral gitu. Itu menjadi bagian yang kita potret, dan itu adalah partisipasi, kritik, masukan ya biasa saja hari ini. Iya sih. Terus kalau misalnya aspirasi masyarakat itu kan kadang nggak langsung dilaksanakan gitu ya Pak. Ini kan ada prosesnya gitu. Ya, jadi proses itu kan gini, setelah aspirasi menyampaikan tersampaikan, kan nanti disesuaikan dengan 3 hal. 1, kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya ya, oke ini perlu perbaikan jalan. Kita cek dulu, ini jalan provinsi, jalan kabupaten, atau jalan pusat. Oke, kalau jalan provinsi kita coba masukkan di dalam usulan perbaikan dalam APBD provinsi. Kalau jalan kabupaten ya kita komunikasikan dengan Bupati Wali Kota. Kalau jalan pusat ya kita komunikasikan dengan kementerian di PU atau misalnya atau dengan teman di DPR RI. Ini menjadi jadi sinergi kolaborasi itu penting. Nah yang kedua dicek lagi duitnya kan. Oh duitnya cukup, diselesaikan. Oh duitnya belum cukup, ya berarti harus nunggu anggaran perubahan. Tapi prinsipnya aspirasi harus dikerjakan sesuai peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan pelaku. Jadi kan kalau misalnya ada jalan itu lagi dibenerin, itu kan ada yang nggak langsung selesai gitu, itu kira-kira nggak? Jadi kayak bertahap gitu. Kalau sistem penganggarannya kan prinsipnya sesuai dengan peraturan. Prinsipnya duitnya ada dan kita ajak masyarakat mengawasi bareng-bareng. Kalau ada yang keliru kita sampaikan, dan lembaga pengaduannya kan bisa kemana-mana. Dan kita juga dalam proses penganggaran itu kan kita juga bekerja sama ya dengan BPK, Inspektorat, BPKP, KPP, Divisi Pencegahan KPK, dan lainnya kita mengawasi bareng-bareng. Jadi sekarang dengan era sosmed ini tidak ada yang tidak bisa diawasi, semua bisa. Semua terlibat. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu ya. Terima kasih atas waktunya dan maaf mengganggu. Udah tenang ya. Tadi juga teman dari Gajah Mada tadi penelitian S2. Iya. Sekarang saya tambah yang Semoga bisa jadi pengetahuan tambahan buat kita. amin. Ya. Semoga DPR juga terus berkembang. Amin. Ya. Dulu ya. Bila tinggi tanpa merendahkan, melangkah gapai tujuan. Bekerja sepenuh hati, tunjukkan dirimu pada dunia. Berjuang sekuat tenaga, tunggu waktunya tiba kau pasti juara.